إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة وأيتها الأخوات الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilmi, dalam majlis zikir yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar daurah, agar pengajian taklim yang telah kita adakan selama 2 hari ini membawakan manfaat, menambah iman dan menambah takwa, menambah ilmu bagi kita semuanya insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema pembahasan yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan yang berbarakah ini adalah biografi Syekhul Albani rahimahullahu taala, pujian-pujian para ulama dan pembelaan kepada beliau terhadap tuduhan-tuduhan dan celaan-celaan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani rahimahullahu taala. Terus terang saya tertarik untuk membahas materi ini karena 2 faktor yang utama. Pertama, karena mengenal sirah, biografi, perjalanan hidup para ulama, di dalamnya terdapat faedah bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh dalam kisah-kisah para nabi, kisah para ulama, kisah para orang-orang saleh terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Seorang penyair juga pernah mengatakan, "Karrir alayya hadisahum ya hadi, fa hadisuhum yujlil qulubal qasi." Ulangilah kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang saleh, kisah-kisah para ulama kepada saya, wahai kawanku, karena kisah-kisah mereka dapat melembutkan hati yang sangat keras. Oleh karenanya kita mempelajari sirah salah seorang ulama ahlu sunnah pada abad kita ini dengan tujuan untuk kita tiru akhlak-akhlak beliau, untuk kita tiru bagaimana semangat beliau dalam ilmu, dalam dakwah, sehingga membuat pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun yang kedua, faktor utama saya memilih tema ini karena Syekhul Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pada zaman kita sekarang ini merupakan suatu ujian. Betapa banyak orang-orang yang mencela Syekhul Albani rahimahullah untuk mencela dakwah salafiyah. Betapa banyak orang-orang yang ingin melarikan umat dari kebenaran dengan menuding dan membuat kedustaan dan kebohongan terhadap para ulama dan secara khusus kepada Syekhul Albani rahimahullah. Lihatlah betapa banyak buku-buku yang ditulis untuk mencela Syekhul Albani rahimahullah. Lihatlah betapa banyak tulisan-tulisan di internet, website-website yang menuduh, membuat kedustaan, tuduhan dusta kepada Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Yang insyaallah tuduhan-tuduhan tersebut akan kita bahas dan akan kita bantah pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala. Semua itu sebagai pembelaan kepada para ulama dan sebagai pembelaan terhadap dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena ingat, celaan orang-orang kepada para ulama semisal Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala bukan tujuannya kepada pribadi Syekhul Albani, tetapi kepada kebenaran dan dakwah yang beliau ajarkan. Mereka menganggap dengan dicelanya para ulama semisal Syekh Ibnu Baz atau Ibnu Utsaimin atau Al-Albani rahimahullah, sehingga masyarakat tidak mengambil dakwah, tidak mengambil kebenaran yang mereka ajarkan dan dakwahkan. Ya, ini adalah satu poin yang perlu kita perhatikan, bahwa tujuan para pencela ulama, tujuan para orang-orang yang menghujat para ulama bukanlah pribadi mereka, tetapi dakwah yang mereka sebarkan. Bukti tentang hal itu, kalau kita perhatikan, kalau kita mau lihat secara adil, orang-orang yang mengkritik para ulama tersebut, apa yang dikritik? Yang dikritik adalah masalah-masalah akidah, masalah manhaj, masalah agama, masalah dakwah yang mereka bawa, bukan pribadi-pribadi. Ya. Apalagi ayyuhal ikhwah, Syekhul Albani pada zaman kita sekarang ini merupakan ujian dan cobaan. Barang siapa yang mencintai Syekhul Albani rahimahullah, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan barang siapa yang membenci Syekhul Albani rahimahullah, maka diragukan tentang kesunnahannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-an Al-Albani alamun ala sunnah, at-ta'nu fihi ta'nun fis sunnah. Sekarang ini Syekhul Albani rahimahullah sebagai tanda bagi sunnah. Siapa yang mencela Syekhul Albani, pada hakikatnya dia telah mencela sunnah. Dan menarik sekali apa yang dikatakan oleh Syekhuna Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala dalam muqaddimah, kata pengantar beliau terhadap kitab Juhudul Imam Al-Albani fil Aqidah. Beliau mengatakan, dahulu di masa Syekhul Albani rahimahullah masih hidup, saya sering mendengar Syekhul Albani mengatakan suatu ucapan yang tidak terlintas dalam hati saya, yaitu beliau sering mengatakan, indama yamutul Albani fasata'lamuna manil Albani. Kalau Albani sudah meninggal dunia, kalian akan tahu siapa sebenarnya Albani. Ya, kalimat tersebut, kata beliau, mampir dalam telinga saya dan hati saya, tapi saya tidak terlalu mempedulikannya. Tapi benar, setelah beliau meninggal dunia, setelah beliau wafat, maka banyak sekali celaan-celaan, hujatan-hujatan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani rahimahullah untuk mencela dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang Syekhul Albani rahimahullah dengan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang biografi Syekhul Albani rahimahullah, sehingga kita lebih mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita mengenal Syekhul Albani rahimahullah terlebih dahulu secara ringkas. Yang kedua, pujian-pujian para ulama terhadap Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga adalah bantahan-bantahan kepada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani rahimahullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan pembahasan ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Syekhul Albani, nama beliau lengkapnya adalah Muhammad Nasiruddin bin Nuh bin Adam Najati Al-Albani. Ini nama lengkap beliau, Muhammad Nasiruddin bin Nuh bin Adam Najati Al-Albani. Beliau dilahirkan di Albania, makanya dinisbatkan kepada Al-Albani pada tahun 1333 Hijriah yang bertepatan dengan tahun Masehi 1914 Masehi. Ini tentang nama dan kelahiran beliau. Adapun pertumbuhannya, Syekhul Albani rahimahullah
dilahirkan dari keluarga yang miskin, fakir. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama, rata-rata dari orang-orang miskin. Oleh karenanya, bagi yang merasa miskin atau fakir, nggak perlu berkecil hati. Alhamdulillah. Ya. Banyak para ulama yang mereka apa? Miskin. Yang terpenting, kekayaan yang terpenting adalah kekayaan hati dan kekayaan iman. Adapun harta sementara. Ya, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang pandai adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Beliau memulai belajarnya dengan masuk madrasah ibtidai, MI, atau sederajat dengan SD di Damaskus. Ya, Suriah, daerah Suriah sana sekarang. Dan beliau sejak kecil terlihat tanda-tanda kecerdasan. Diceritakan dalam biografinya, dan beliau juga pernah menceritakan hal itu, bahwa Syekhul Albani rahimahullah pernah ketika belajar sejak kecil di SD atau MI, dan beliau bukan asli situ, karena beliau itu hijrah, karena ada serangan sehingga beliau hijrah. Pernah ustadznya memuji Syekhul Albani rahimahullah karena dia pandai bahasa Arab, padahal dia bukan asli situ, sehingga mengalahkan orang-orang asli. Ya, misalkan kita ya, kalau ada orang luar Amerika misalkan, atau yang lain, orang Arab atau yang lain belajar di Indonesia, kok dia dapat bahasa Indonesianya lebih baik dari orang Indonesia? Kan lucu kan? Masa orang yang asli kalah kan gitu. Makanya beliau pernah mencela murid-muridnya, masa kalian kalah sama Al-Albani yang dia bukan asli ini. Baik. Tetapi ayolah ikhwan, beliau di samping belajar di sekolahan umum, beliau mendapatkan bimbingan-bimbingan dari ayahnya dalam masalah agama. Oleh karenanya, beliau juga belajar masalah-masalah agama. Ya, beliau belajar Al-Quran, beliau belajar tajwid, beliau belajar bahasa Arab, nahwu dan sorof, beliau belajar fikih melalui ayahnya dan kawan-kawan bapaknya, seperti Syekh Said Al-Burhani. Said Al-Burhani, di mana beliau belajar kepada Syekh ini kitab Fikih Maraqil Falah, salah satu kitab dalam madhab Hanafiyah. Dan juga beliau belajar hadis secara ijazah dari Syekh Muhammad Rahib At-Tabbah. Muhammad Rahib At-Tabbah, salah seorang ahli hadis dan ahli sejarah dari daerah Halab. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Syekhul Albani rahimahullahu taala memiliki para guru. Di antara mereka adalah ayahandanya sendiri, ya, Nuh Najati. Yang kedua Said Al-Burhani. Yang ketiga Syekh Muhammad Rahib Tabbah. Oleh karenanya, salah sebagian orang yang mencela dan menyudutkan Syekhul Albani rahimahullah dengan ucapan Syekh Albani tidak punya guru. Ya, ini akibatnya karena belajarnya otodidak, nggak punya guru. Begini nih akibatnya. Dengan ada celaan kepada Syekhul Albani rahimahullah, kita katakan, ya, untuk membantah ucapan ini. Pertama, ucapan kalian bahwasanya Syekhul Albani tidak memiliki guru salah, karena beliau memiliki guru, ayahnya sendiri, Said Al-Burhani, Muhammad Rahib At-Tabbah. Yang kedua, anggaplah beliau belajar sendiri otodidak. Yang terpenting kan hasilnya. Apakah hasilnya salah ataukah tidak? Dan bagi orang yang sudah memiliki alat-alat, lalu dia belajar membaca kitab-kitab para ulama ussalaf, maka buku pun sebagai guru. Buku dan kitab itu pun bisa sebagai guru yang paling andal. Baik. Selanjutnya, beliau belajar ilmu hadis, kecintaan, kisah perjalanan beliau belajar hadis. Syekhul Albani rahimahullah tertarik untuk mempelajari ilmu hadis ketika beliau sudah berumur 20 tahun, dalam usia yang sangat muda. Awal ceritanya beliau bisa tertarik dengan pelajaran ilmu hadis adalah karena beliau membaca sebuah artikel dalam majalah Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di Mesir rahimahullahu ta'ala. Suatu saat Syekhul Albani rahimahullah membaca sebuah pembahasan tentang kritik kepada hadis-hadis yang tercantum di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, dari situ beliau kemudian tertarik untuk belajar hadis.
Padahal ayahnya sendiri nggak setuju kalau dia menekuni ilmu hadis. Seringkali ayahnya mengatakan ilmu hadis son'atul mafalis. Ilmu hadis itu kerjaannya orang-orang miskin, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang fakir. Nah, beliau ayahnya nggak setuju. Tapi beliau karena kecintaannya kepada hadis, beliau lebih bersemangat. Dibilangin gitu tak gentar. Terus, dan di sini dapat kita ambil faedah, ayyuhal ikhwah. Selagi kita memiliki di atas al-haq, maka hendaknya kita berjalan di atasnya, sekalipun orang mengatakan apa. Selanjutnya, bagaimana sifat dan akhlak beliau? Kita ambil ringkas-ringkas saja. Beliau adalah seorang ulama yang menerapkan akhlak yang mulia, seperti halnya akhlak para ulama, seperti halnya para salafus saleh. Banyak sekali bukti tentang akhlak-akhlak beliau yang sangat indah. Di antaranya, misalkan tawadhu'nya beliau. Beliau bukan orang yang sombong, sekalipun beliau adalah seorang ulama yang terkenal, seorang ulama yang tersohor. Biasanya orang kalau sudah masyhur, tersohor, populer, terkadang gede kepalanya, besar kepala. Tapi Syekhul Albani tidak. Bukti akan hal itu, beliau terkadang memenuhi undangan anak SMP. Pernah diceritakan bahwa ada seorang anak SMP mengundang beliau. Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala memenuhi undangannya. Mungkin kalau kita, wah anak kecil kan gitu. Tapi Syekhul Albani memenuhi undangannya. Dan di antara bukti tentang tawadhu'nya beliau juga, tentang akhlak baiknya Syekhul Albani rahimahullahu juga, yaitu kesabaran beliau di dalam menghadapi, dalam berdialog, dalam berdebat dengan orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Yang punya kitab mungkin bisa dilihat halaman 149. Saya bawakan di sana dua kisah yang sangat menarik. Pertama, kisah yang diceritakan oleh Syekh Samir Az-Zuhairi, salah seorang ulama Mesir yang pernah belajar kepada Syekhul Albani rahimahullah cukup lama. Di mana beliau bercerita bahwa beliau pernah mengundang bersama rekan-rekannya Syekhul Albani rahimahullah untuk satu pengajian di rumahnya. Setelah pengajian, terjadilah diskusi tentang soal jawab. Nah, kebetulan salah satu undangan ada seorang yang dari golongan tasawuf. Maka dia mendebat Syekhul Albani dengan sangat kasar, dengan suara yang keras. Sehingga Syekh Samir selaku tuan rumah yang ngundang ini malu sendiri, jengkel sama orang tersebut. Tapi Syekhul Albani rahimahullah ta'ala malah mengatakan, tenang aja, rileks aja. Kemudian dengan lapang dan tersenyum, beliau menanggapi syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang melekat pada pikiran orang tersebut dengan sabar, dengan tenang, dengan hujjah, dengan ilmu. Sehingga di akhir dialog, Syekhul Albani rahimahullah berkomentar. Lihat komentar beliau. Bagaimanapun juga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Ini yang berdebat dengan kasar ini. Beliau mengatakan seperti itu. Semoga Allah SWT membalasmu dengan kebaikan. Saya meminta maaf kepadamu bila saya berbuat salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan yang saya perbuat kepada seorang muslim. Ya ikhwan, kadang kita kalau enggak wah enteng yel aja udah pergi ya. Tapi Syekhul Albani rahimahullah sabar menanggapi orang-orang yang seperti itu. Kemudian beliau menangis. Dan Syekhul Albani rahimahullah adalah salah seorang ulama yang sering menangis. Diceritakan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala apabila menceritakan hadis tentang 3 golongan yang pertama kali dicampakkan ke neraka jahanam, maka beliau tidak kuat lalu menangis. Dan pernah diceritakan bahwa ada seorang wanita ahwat dari Jazair menelpon bahwa dia pernah melihat Syekhul Albani rahimahullah dalam mimpi dengan mimpi yang indah. Maka Syekhul Albani rahimahullah tidak bisa menahan tangisannya. Dan ketika Syekh Dr. Asim Al-Quryuti, salah seorang ulama India, menyampaikan kepadanya tentang ulama-ulama ahlul hadis, maka Syekhul Albani rahimahullah mengatakan, semoga Allah menjadikan saya termasuk mereka. Kemudian beliau berlinang air mata. Beliau termasuk orang-orang yang tulus, insyaallah ta'ala, ikhlas di dalam berdakwah dan beramal. Nahsabuhu kadzarik wala nuzakki 'alallahi ahada. Apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Akhirnya orang tadi luluh hatinya sehingga turut menangis dan mencium tangan dan kepala Syekhul Albani. Sejak hari itu dia berpegang teguh dengan manhaj salaf,
dan mencintai Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kisah yang kedua, yang diceritakan oleh muridnya sendiri, yaitu Syekh Basim Al-Jawabirah, yang sekarang beliau adalah ketua Markas Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, saya mengenal Syekhul Albani sejak 27 tahun silam. Saat itu saya masih di bangku Thanawiyah, setingkat SMA sekarang. Dan dia saat itu masih berpemikiran firi, suka mengkafirkan para ulama, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, ini biasanya anak-anak muda ya. Nah, ini sama seperti Syekh Basim dahulu. Dia dahulu takfiri. Ya, ketika Syekhul Albani datang ke Yordania, katanya, maka beliau mengundang kami, anak-anak muda, diundang di rumah menantunya untuk berdialog, jadi berdakwah, menyingkap. Dan demikian yang hendaknya kita lakukan, ya, yaitu mendakwai orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini dengan ilmu, dengan hujjah, sehingga mereka dengan lapang dada bisa meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Baik, setiba di sana salah seorang di antara kami mengumandangkan adzan. Setelah itu Syekhul Albani bertanya kepada kami yang ngimami kalian ataukah kalian yang mengimami kami? Ya, guru takfiri bersama gurunya. Dia mengatakan, menurut kami, kamu ini kafir. Ya, menurut saya, karena orang takfiri, menurut kami Anda itu adalah kafir. Baik, Syekhul Albani rahimahullah balik menjawab, adapun menurut keyakinanku kalian adalah muslim. Allahu Akbar. Demikian ahlu sunnah wal jamaah. Adil, insaf. Sekalipun orang-orang mengkafirkan kita dengan tanpa kebenaran, tapi bukan berarti kemudian kita membalas dendam dengan kebatilan. Ada sebagian kelompok misalkan menganggap selain kelompoknya adalah kafir, bukan berarti kemudian kita membalas dia dengan kekafiran. Karena hukum kafir, mengkafirkan, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak manusia. Setelah usai sholat, berlangsunglah dialog sampai larut malam. Saya dan rekan-rekan merasa lelah, kadang berdiri, duduk, berbaring, dan sebagainya. Sedangkan Syekhul Albani tidak berubah tempat dan tidak berubah cara duduknya sejak awal hingga akhir dialog. Sampai ikhwan kapan? Sampai subuh. Mulai isya sampai subuh, terus berdialog, nggak ganti-ganti posisi duduk. Sabar. Dan dialog pun sampai dilanjutkan, disambung beberapa hari, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak hidayah kepada para pemuda yang berpemikiran seperti itu. Inilah akhlak-akhlak Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya banyak sekali akhlak-akhlak beliau, kedermawanan beliau, dan sadqu bil haq, ya, beliau tidak malu untuk kembali kepada kebenaran. Ya, oleh karenanya ada sebuah kitab Taraju'atul Albani, ralat-ralatnya Syekhul Albani. Ya, karena seperti yang beliau katakan sendiri berkali-kali, beliau sering mengatakan al-ilmu la ya'lamul jumud. Ilmu itu tidak mengenal kemandekan, terus berkembang. Kapan kita salah, mari kita rarat, karena yang kita cari semuanya adalah kebenaran. Selanjutnya, di antara akhlak Syekhul Albani juga, beliau juga terkadang bercanda. Jangan kira kalau kita sebagai seorang salafi berarti kemudian harus bengis, kasar, nggak pernah senyum, nggak. Ya, lihat para ulama, terkadang mereka bercanda, terkadang mereka adalah orang-orang yang suka senyum, karena senyum adalah ibadah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, tabassumuka li akhi sedekah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Hendaknya nih ayyuhal ikhwah, mari kita praktekkan akhlak yang mulia. Ya, sebagian ikhwan enggak, kadang ketemu tetangganya, ya, enggak nyapa, kadang muka masam dan sebagainya, ya. Ya akhi, hendaknya kita mempraktekkan akhlak yang mulia seperti yang dipraktekkan oleh para ulama. Syekhul Albani kadang juga bercanda. Di antara candanya yang menarik, diceritakan bahwa pernah ada seorang penuntut ilmu pernah naik bersama Syekhul Albani, yang nyupir Syekh Albani. Syekh Albani kalau nyupir nggak bisa pelan, ngebut. Ya. Baik, akhirnya sang pemuda tadi mengatakan, Syekh, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, kita itu nggak boleh ngebut-ngebut, karena ini termasuk kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menyengsarakan diri kalian. Apa kata Syekhul Albani? Hada fatwa man lam yujarrib fannal qiyada. Ini fatwa
orang yang nggak punya pengalaman mengemudi mobil. Karena Syekh bin Baz kan apa? Beliau buta, beliau ada supirnya khusus. Baik. Kata pemuda tadi, ya Syekh, saya akan laporkan kamu kepada Syekh bin Baz, karena sebentar lagi saya akan ke Mekah, dan di sana insya Allah saya akan bertemu kepada Syekh bin Baz. Kata Syekh Albani dengan tertawa, sampaikan aja, nggak takut. Baik. Ketika di Mekah, beliau bertemu dengan Syekh bin Baz. Dilaporkan tadi, Syekh tadi gini-gini, Syekh Albani ngebut. Saya sampaikan pada fatwamu, dia jawab gini. Syekh bin Baz balik menjawab, hada fatwa man lam yujarrib fannadiyah. Ini adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan enaknya bayar denda. Baik. Jadi, ayolah para ulama juga bercanda. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga ada bercanda. Di antara candanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang menarik, beliau pernah ditanya oleh seorang ketika membahas tentang fikih, tentang masalah kitabun nikah, aib-aib dalam pernikahan. Ada seorang penuntut ilmu bertanya, "Ya Syekh, apa hukumnya kalau seorang menikah sama seorang akhwat? Ketika udah akad, ternyata akhwatnya nggak punya gigi, ompong. Batal nggak? Boleh nggak membatalkan ininya pernikahannya?" Apa jawab Syekh Ibnu Utsaimin? Hadhihi imra'atun mumtazah hatta la ta'adzab. Ini akhwat yang bagus itu. Karena dia nggak bisa gigit kamu nanti. Jadi ayolah para ulama rahimahullah kadang juga bercanda. Selanjutnya, guru-guru beliau. Tadi sudah kita katakan bahwa guru beliau adalah ayahandanya sendiri. Kemudian juga Syekh Sa'id Al-Burhani, demikian juga Syekh Raghib At-Tabbah. Adapun murid-murid beliau memiliki murid yang sangat banyak sekali. Murid-murid beliau sangat banyak. Di antaranya, ini saya sebutkan sekedar untuk contoh saja, bukan untuk pembatasan. Adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abba. Bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Abba Al-Badr. Beliau masih hidup sampai sekarang, tapi sudah lanjut usia. Demikian juga di antara murid beliau adalah Syekh Ihsan Ilahi Dhohir, yang banyak menulis kitab-kitab tentang kelompok-kelompok sesat. Di antara murid beliau juga adalah Syekh Mashkur bin Hasan Al-Salman, dan di antara murid beliau juga adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, dua orang ulama yang sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia. Nah, baik. Kemudian selanjutnya tentang semangat beliau dalam dakwah. Syekhul Albani rahimahullah termasuk seorang ulama yang sangat bersemangat di dalam dakwah ila Allah Jalla wa Ala, menyebarkan ilmu ke pelosok kota dan desa, sehingga beliau menyebarkan ilmu ini di kotanya, bahkan keluar kota juga. Bahkan beliau pernah ke Eropa untuk berdakwah ila Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan dakwahnya beliau pernah dipenjara. Dengan dakwahnya beliau pernah mendapatkan pertentangan dari orang-orang ahlul bid'ah, terutama dari orang-orang kuburiyun atau orang-orang tasawuf, orang-orang yang fanatik buta terhadap madhab dan sebagainya. Beliau pernah punya pengalaman menarik. Pernah melihat ada orang yang bermain sihir. Bermain sihir. Bisa makan api, ditusuk mempan dan sebagainya. Karena kan banyak di TV-TV. Nah, The Master, Limbat atau yang lain dan sebagainya. Syekhul Albani rahimahullah akhirnya mendekati dia. Kemudian mengatakan, "Kamu mau pergi apa enggak? Kalau kamu enggak pergi, saya akan bakar sorbanmu." Orang tersebut enggak mau pergi. Terus saja. Akhirnya Syekhul Albani rahimahullah mengorek, kemudian menaruh di sorbannya. Terbakar. Katanya tadi mempan, kok terbakar? Jadi, di sini orang-orang sihir itu menggunakan setan yang bisa dilawan dengan orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat. Memiliki tauhid yang kuat. Bacakan ayat kursi, bacakan qul huwallahu ahad, itu setannya lari, enggak mempan lagi dia. Baik, bisa dicoba. Tapi bagi yang kuat imannya, jangan main-main. Nah, beliau rahimahullah juga memiliki kajian-kajian. Di antara kajiannya beliau membahas masalah fikih, bahas masalah tauhid dan sebagainya. Baik.
Di antaranya juga ayolah beliau pernah mengajar di Jamiah Islamiyah, Universitas Islam di Madinah, di mana beliau dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh untuk mengajar ilmu hadis. Mengajar hadis. Sampai beliau mengajar di sana selama 3 tahun. Sejak tahun 1381 sampai pada tahun 1383. Dan adalah Syekhul Albani rahimahullahu taala tatkala mengajar di Universitas Islam Madinah, beliau sangat memiliki kesan yang baik di sana. Para pelajar sangat suka sama beliau, sering bertanya kepada beliau, karena beliau orangnya gaul, ustaz gaul. Nah, setiap kali beliau kalau mau pulang setelah sholat duhur, mobilnya udah penuh duluan. Mobilnya udah penuh duluan. Karena orang-orang pengen apa? Anak-anak muda itu, para pelajar pengen pulang sama beliau, nanti bisa soal jawab dan sebagainya. Dan adalah Syekhul Albani rahimahullah sendiri pernah mengatakan, inna likulli syai'in zakah wa zakatus sayyaratil hamil. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya mobil adalah boncengin orang. Kalau antum punya mobil, ada ikhwan misalkan yang jalan kaki ke taklim, dibonceng. Daripada nganggur juga. Selanjutnya, kesabaran beliau di dalam ilmu, di dalam mengarang, dalam berdakwah. Ini kita bahas tentang kesabaran beliau. Adalah Syekhul Albani rahimahullah sangat perhatian terhadap waktunya, sangat sabar dalam menulis, membuat karya. Bukti akan hal itu ayolah ikhwah, beliau memiliki karya-karya yang sangat banyak sekali, lebih daripada 200 judul. Yang satu judulnya kadang berjilid-jilid. Silsilah hadis dhaifah 15 jilid lebih. Silsilah hadis sahihah demikian juga. 200 judul lebih. Kita satu judul aja mungkin belum ini. Satu artikel aja belum. Jadi kenapa? Barokah. Barokah di dalam ilmu. Diceritakan bahwasanya Syekhul Albani rahimahullah, kalau beliau masuk ke perpustakaan Dhahiriyah, beliau itu adalah yang paling pertama masuk, paling terakhir pulangnya, ngalahin pekerjanya, pegawainya. Pegawainya belum datang, dia sudah datang. Ini semangatnya Syekhul Albani rahimahullah taala, dan kesabarannya beliau. Termasuk semangatnya beliau dalam dakwah dan sabarnya beliau dalam dakwah. Ada kisah menarik. Pernah beliau melakukan perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Habis umrah beliau ingin ke Madinah. Di tengah perjalanan, qadarullah, mobilnya kecelakaan. Terbalik. Terbalik. Ketika terbalik, ada seorang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Ya Sattar, Ya Sattar, wahai Zat yang menutupi aib. Dalam kondisi terbalik, dan Syekhul Albani sendiri kecelakaan, jatuh. Syekhul Albani mengatakan, La ya ahi, kul ya sittir. Ya ahi, bukan nama Allah itu Ya Sattar, tapi Ya Sittir. Bayangkan, dalam keadaan yang kritis seperti itu, beliau masih sempat berdakwah. Beliau sempat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menegakkan dakwah ila Allah jalla wa ala. Adapun ayolah ikhwah, karya-karya beliau banyak sekali. Saya sebutkan di antara karyanya yang besar adalah silsilah hadis as-sahihah. Itu menghimpun hadis-hadis yang sahih. Terkadang beliau memiliki keterangan-keterangan dan fikih. Keterangan-keterangan yang sangat banyak faedahnya. Demikian juga beliau memiliki kitab silsilah hadis dhaifah, hadis-hadis dhaif dan palsu. Ini sangat penting sekali. Demikian juga beliau menulis kitab sifat salat Nabi, kitab yang sangat berbarokah dan banyak menjadi rujukan. Demikian juga beliau menulis kitab Ahkamul Janaiz, tentang masalah jenazah, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, kitab yang paling bagus dalam masalah jenazah adalah kitab Syekhul Albani rahimahullah. Misalnya terdapat penelitian dalam masalah hadis dan fikih. Tapi antum tahu berapa bulan Syekhul Albani menulisnya? Syekhul Albani menulisnya cuma 3 bulan. 3 bulan selesai. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu tentang masalah beliau ngajar di Jamiah Islamiyah. Ada satu tuduhan yang sering dialamatkan kepada Syekhul Albani rahimahullahu taala, dan ini adalah suatu kedustaan yang perlu saya sampaikan di sini.
Kedustaan itu adalah di mana banyak orang memberitakan, dan itu banyak di internet, bahwa Syekhul Albani rahimahullah dikeluarkan dari Jamiah Islamiyah. Beliau ngajar 3 tahun di sana, terus katanya dikeluarkan karena dibilang katanya akidahnya rusak dan mengajari yang enggak baik. Akhirnya beliau dikeluarkan. Sungguh ini adalah kedustaan dan kebohongan. Ya, saya nukilkan ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau adalah pernah menjadi rektor, mudir Jamiah Islamiyah. Ya, beliau sendiri, dan tentunya beliau lebih tahu karena orang kantoran sendiri. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Rifai wal Buti, bantahan kepada Ar-Rifai dan Buti. Al-Buti yaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang menulis beberapa kitab yang mencela dakwah salafiyah. Beliau mengatakan, "Waqad uyyina Syekhul Albani mudarrisan fil Jami'atil Islamiyah bil Madinah fi tsanawatil ula min insaiha wa uyyina udwan fi majlisiha al-a'la summa intahat ta'aqudu ma'ahu kama yantahi ta'aqudu ma'al mudarrisin ghairi su'udiyyin wa kuntu mudarrisan fil Jami'atil Islamiyah mundu ta'sisiha wa ma sami'tu anna al-Malika Faisal tarada Syekhul Albani kama za'amal katib." Ya, kata Syekh Abdul Muhsin, Syekhul Albani pernah menjadi guru di Jamiah Islamiyah beberapa tahun sejak berdirinya. Dan beliau pernah diangkat sebagai anggota di majelis tinggi Jamiah Islamiyah. Tetapi akad sudah selesai, sehingga beliau pun harus pulang karena kontrak kerjanya selesai. Ya, kontrak kerja selesai. Sebagaimana habis kontrak kerja dengan guru-guru yang lain. Kata beliau, saya adalah guru di Jamiah Islamiyah dan saya adalah orang perkantoran, yang tahu seluk-beluk tentang masalah ini dikeluarkan atau tidak. Saya tidak pernah mendengarkan bahwasanya Raja Faisal mengusir atau mengeluarkan Syekhul Albani rahimahullah. Jadi dari keterangan Syekh Abdul Muhsin bin Abbad ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa beliau bukan dikeluarkan. Tatkala keluar dari Jamiah Islamiyah bukan dikeluarkan, tetapi apa? Karena memang sudah habis kontraknya. Ini penting ya Pak. Terkadang karena orang yang nggak suka menganggap hal itu sebagai apa? Celaan terhadap Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, selanjutnya poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang pujian-pujian para ulama kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Para ulama rahimahullahu ta'ala yang hidup sezaman dengan Syekhul Albani rahimahullah banyak memuji, memberikan pujian, pembelaan kepada Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Tapi kita ambil beberapa saja. Kita nukil dari buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Tabri'atul Imamil Muhaddis min Qaulil Murji'atil Muhdas. Kitab yang membela Syekhul Albani dari tuduhan bahwa beliau adalah murji'ah. Baik. Di antara ucapan ulama yang berisi pujian adalah ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan tentang Syekhul Albani, wa huwa sahibu sunnatin wa nusratin lil haq wa musadamatin li ahli al-batil. Beliau yaitu Syekhul Albani adalah seorang pembela sunnah dan pembela kebenaran dan orang yang membantah ahlul bid'ah. Yang kedua, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari Syinkit, Afrika, memiliki banyak karya-karya, termasuk di antaranya tafsir beliau Adwaul Bayan. Berkata Syekh Abdul Aziz Al-Hudda, "Innal allamah Syinkiti yujillu Syekhul Albani ijlalan ghoriban, hatta idza ra'ahu marran wa huwa fi darsihi fil haramil madani yaqta'u darsahu qa'iman wa musalliman alaihi ijlalan lahu." Adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syinkiti sangat menghormati Syekhul Albani rahimahullah. Sehingga kalau beliau lagi ngajar di Masjid Nabawi, lalu ada Syekh Albani lewat, maka beliau memutus dulu pelajarannya, kemudian salaman sama Syekh Albani. Ini bagaimana para ulama menghormati antara satu dengan yang lain. Dan demikian akhlak kita ayo lehwa sama saudara kita, hendaknya saling menghormati, saling membela. Yang ketiga, pujian Samahatus Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, tatkala beliau ditanya tentang hadis inna wa yab'asu li hadhil ummah
ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lahu dinaha. Yaitu tentang pembaharu-pembaharu agama yang ada setiap abad. Setiap abad. Fasu'ila man mujaddidu hadzal qarn, maka beliau ditanya, siapa mujaddid, pembaharu agama abad ini? Beliau mengatakan, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani huwa mujaddidu hadzal asr. Pembaharu agama abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan beliau juga pernah mengatakan tentang Syekhul Albani, huwa min ihwanina ahlil hadis. Dia adalah termasuk saudara-saudara kita ahlul hadis. Dan Syekhul Ibnu Baz sangat menghormati Syekhul Albani. Sangat menghormati Syekhul Albani. Ada sebuah buku Ar-Rasail Al-Mudabadilah Bainal Ulama. Surat-surat antara para ulama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Di dalamnya terdapat surat menyurat antara para ulama. Syekh Al-Albani sama Syekh bin Baz, bagaimana Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin, begitu. Di dalamnya banyak surat menyurat antara Syekh Al-Albani sama Syekh bin Baz. Beliau sangat menghormati Syekh Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati para ulama kita yang mereka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling membela antara satu dengan yang lain. Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adz-Dzabbul Ahmad an Musnadil Imami Ahmad. Kitab pembelaan terhadap Musnad Imam Ahmad, karena ada sebagian orang mencela Musnad Imam Ahmad. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan, ini adalah kitab Adz-Dzabbul Ahmad an Musnadil Imami Ahmad. Saya menulisnya karena permintaan saudara saya yang mulia Abdul Aziz Ibnu Baz. Beliau menulis surat kepada saya, meminta kepada saya untuk melakukan penelitian tentang sahnya kitab Musnad Imam Ahmad kepada Imam Ahmad. Maka saya penuhi permintaannya. Kemudian perhatikan apa kata beliau. Liya'lamal jami' hakadha ahlul hadis yata'awanuna fima bainahum. Agar semua orang tahu, demikianlah ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Saling mencintai, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Demikian juga kita ayyuhal ikhwah, sesama ahlus sunnah, sesama ikhwan, sesama akhwat, hendaknya kita saling mencintai, hendaknya kita saling bersaudara, hendaknya kita saling melengkapi, jangan saling mencela, jangan saling dengki. Kita ahlus sunnah adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Apakah dengan sedikit jumlahnya ini kemudian kita saling bertengkar antara satu dengan yang lain? Wallahi, ini adalah satu musibah yang menimpa banyak para ikhwan salafiyin pada zaman kita sekarang. Hendaknya kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan jadikan hal itu sebagai ucapan yang kita hafal. Beliau mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu wa tarafaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Nah, yang keempat, pujian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang sangat menghormati Syekhul Albani. Beliau sering memuji Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang Syekhul Albani, ar-rajulu tawilul ba' wasilul ittila' qawiyul ikna. Syekh Al-Albani rahimahullah itu orang yang sangat teliti, luas ilmunya, dan sangat kuat hujahnya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah diceritakan pada musim haji, ada orang mengedarkan kasetnya Syekh Al-Albani rahimahullah, yang di situ tertulis kaset Muhaddisus Syam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kaset ceramah ahli hadis dari Syam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata Syekh Utsaimin, coret Muhaddisus Syam, ganti Muhaddisud Dunya. Ganti, bukan Muhaddis Syam saja, tapi Muhaddis Dunya. Beliau sangat menghormati Syekhul Albani rahimahullah. Bahkan ketika ada tuduhan dari sebagian orang yang lancang berbicara terhadap Syekhul Albani rahimahullah bahwa beliau adalah orang yang irja, murji'ah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan pembelaan kepada Syekhul Albani dengan ucapan yang sangat indah. Beliau berkata, man rama Syekhul Albani bil irja imma la ya'riful Albani
wa imma la ya'riful irja. Ya, orang yang menuduh Syekh Al-Albani Murji'ah ada dua kemungkinan. Mungkin dia enggak kenal siapa Albani, enggak tahu siapa Albani. Ya, atau mungkin dia enggak tahu tentang apa itu Murji'ah. Dan saya katakan, mungkin dia orang tersebut enggak tahu dua-duanya. Enggak tahu siapa Albani dan enggak tahu apa itu Murji'ah. Ya. Dan saya ingatkan di sini juga sebuah kitab yang sangat berbahaya yang menuduh Syekhul Albani sebagai Murji'ah, kitab Salah Kaprah Salafi yang ditulis Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang terlanjur diterjemahkan oleh Abu Sulaiman Hadahullah. Ya, itu adalah kitab yang berisi pemikiran takfiri, ya, yang menuduh para ulama-ulama kita semisal Syekhul Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dengan orang ulama-ulama Murji'ah. Ya. Baik. Selanjutnya pujian dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ulama ahli hadis Madinah, yang beliau sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah, semoga Allah memanjangkan umurnya. Beliau mengatakan, laqad kana rahimahu wa minal ulama'il afdal alladzina afnau a'marum fi khidmati sunnah wa ta'lifi fiha wa da'wati ila Allah wa nusratil aqidati salafiyah. Adalah Syekhul Albani rahimahullah, termasuk ulama yang jarang ada pada zaman kita sekarang ini, yang telah menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat karya-karya ilmiah tentang pembelaan kepada hadis dan dakwah ila Allah dan pembelaan kepada akidah salafiyah, dan membantah kebid'ahan, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela para ulama, ya. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, beliau mengatakan, Syekhul Albani, saya tidak mengetahui orang yang pintar hadis pada abad ini mengungguli beliau. Ini pengakuan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Selanjutnya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, salah seorang ahli hadis dari Yaman. Beliau mengatakan, inna Syekhul Albani rahimahullah la yujadu lahu nadhirun fi ilmi hadis. Syekh Al-Albani itu belum ada tandingannya pada ilmu hadis pada zaman sekarang. Ya, waqad nafa'ahu bi ilmi wa bi kutubi ad'a fama yakumu bi ulaikal mutahammisuna lil islami ala jahlin. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat dengan ilmunya dan kitab-kitabnya lebih, ya, dari orang-orang yang semangat membela Islam tapi dengan kebodohan. Kayaknya beliau menyindir, ya, orang-orang harokiyun atau orang-orang hizbiyun, ya, dan sebagainya yang katanya membela Islam tapi dengan kejahilan. Walladzi a'taqiduhu wa adinu lillahi bihi anna Syekhul Albani Muhammad Nasiruddin Albani minal mujaddidin. Yang saya yakini, ya, dan saya beragama kepada Allah dengannya, bahwa Syekh Al-Albani termasuk pembaharu agama pada abad ini. Ya. Baik. Berpindah kepada pujian Syekh Humud bin Abdullah At-Tuwaijiri. Ya, beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis juga. Beliau mengatakan, Al-Albani al-an alamun ala sunnah, at-ta'nu fihi i'anatun ala at-ta'ni fi sunnah. Al-Albani pada zaman sekarang merupakan tanda tolok ukur, ya, terhadap sunnah. Siapa yang mencelanya berarti dia membantu mencela sunnah. Dan tatkala Syekhul Albani rahimahullah mendapatkan penghargaan piagam Raja Faisal, penghargaan hadis, jeripaya ilmu hadis, beliau berkomentar, sesungguhnya Syekhul Albani termasuk ulama yang sangat berhak mendapatkan penghargaan tersebut. Lihat akhlak ulama. Tatkala ada temannya mendapatkan penghargaan, tambah disanjung, benar dia berhak. Ya, jangan seperti sebagian kalangan, ya, dengki. Kalau ada sahabatnya yang mendapatkan nikmat, dia dengki, hasad dan sebagainya. Hati-hati seperti inilah, ya ikhwani, yang perlu diperbaiki. Ya, marilah kita bersihkan hati kita dari noda-noda kedengkian, dari noda-noda hati yang dapat melukai, ya, dan menyesakkan dada kita sendiri. Wah, ini banyak sekali pujian-pujian para ulama yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kita beralih kepada poin yang terakhir, yaitu menjawab tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebelumnya perlu kita ketahui
bahwa Syekhul Albani rahimahullah layaknya seperti ulama yang lainnya, tidak lepas dari sebagaimana ulama-ulama yang lainnya. Karena harus kita yakini, ya, perlu kita fahami, setiap orang yang berdakwah di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, dia tidak akan luput dari celaan dan tuduhan. Sebagaimana kata Waraqah bin Nawfal, lam ya'ti ahadun bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang berdakwah membawa ajaran sepertimu kecuali dia akan dimusuhi. Ya. Syekhul Albani sendiri menyadari hal itu. Dia mengetahui, dia faham. Dia mengatakan dalam salah satu kitabnya, ketika saya menggariskan metode yang benar ini pada diriku, saya tahu bahwa saya akan mendapatkan tantangan di dalam dakwah ini. Hal ini tentu akan menyenangkan orang-orang yang mencintai kebenaran, tetapi ya, akan membuat orang-orang yang mencintai kebatilan merasa kerah, merasa benci dan sebagainya. Tapi ayolah ikhwah, yakinlah bahwa celaan-celaan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani rahimahullah atau ulama-ulama yang lainnya tidaklah membahayakan kepada Syekhul Albani, tetapi malah membahayakan bagi para pencela itu sendiri. Sebagaimana kata seorang penyair, ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfik alal ra'si la tushfik alal jabali. Wahai orang yang ingin nabrak gunung, ya, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama gunungnya. Ada orang pengen nabrak gunung, ya, jangan kasihan sama gunungnya, kasihan kepalamu sendiri yang hancur. Ya. Demikian juga orang-orang yang mencela Syekhul Albani tidak termadaratkan dengannya, tapi justru malah mengangkat derajatnya. Sebagaimana kata seorang penyair juga, wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuwiyat atahalaha lisana hasudi. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyebarkan keutamaan yang rahasia, maka Allah akan memberikan kesempatan bagi para pendengki untuk menyebarluaskannya. Jadi tuduhan-tuduhan, celaan-celaan yang dilakukan oleh para pendengki, para musuh-musuh terhadap dakwah salafiyah ini, yakinlah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran ini. Oleh karenanya terkadang, ya, sekalipun kita sesak dada juga dalam beberapa keadaan, sekarang ini banyak hujatan terhadap Wahabi, Salafi, lagi rame nih ya. Tapi satu sisi yang lain, yakinlah bahwa apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya, yakinlah bahwa tuduhan tersebut tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran ini. Karena dengan adanya kebatilan, maka ada orang yang membela kebenaran dan meluruskan kekeliruan. Dan disinilah tugas kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berpartisipasi dalam membela syariat dan agama Islam ini sekuat tenaga. Fattaqullaha mastata'tum. Naam, ayolah ikhwah, banyak celaan-celaan kepada para ulama pada zaman kita sekarang ini. Karena memang tidak ada seorang ahli bid'ah pun, ya, kecuali dia membenci Ahlus Sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Sinan Al-Qattan, beliau mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seorang ahli bid'ah pun di dunia ini kecuali dia akan membenci ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadis akan membongkar kedok mereka. Dengan dakwanya ahlul hadis, ya, kesalahan-kesalahan mereka terungkap, ya, sehingga mereka membenci orang-orang yang seharusnya nggak usah berbenci, harusnya malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita pilih beberapa tuduhan-tuduhan Syekhul Albani rahimahullah dan berikut jawabannya. Bisa dilihat bagi yang memiliki kitab halaman 71. Ada sebagian tuduhan yang pertama, tuduhan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Syekh Albani itu bukan ahli hadis. Beliau itu lemah dalam ilmu hadis. Bahkan ada yang mengatakan, yang amat disayangkan, ini orang Indonesia ini, mengatakan konkretnya Albani adalah seorang yang bodoh. Allahul musta'an. Dengan penuh penghormatan kepada pelontarnya, kita katakan ini adalah seorang yang kurang, ya, menerapkan akhlak mulia kepada seorang ulama
Apakah pantas kemudian kita mengatakan dia adalah bodoh, jahil dan sebagainya? Padahal Syekhul Albani rahimahullah 50 tahun lamanya beliau meneliti hadis. 50 tahun mungkin umur kita nggak nyampe sih. Untuk menjawab tuduhan ini, sebenarnya tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat jelas sekali, yang tidak perlu bantahan yang sangat panjang. Sebagaimana kata penyair, walaysa yasikhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Kalau nggak pantas, kata beliau, siang-siang kok masih membutuhkan lampu. Ini lampu nggak ini? Nggak pantas ini kayaknya. Baik. Maksudnya apa? Udah jelas, kok masih membutuhkan bukti lagi? Itu sebenarnya nggak pantas. Tapi kita pantas-pantasin untuk menjawab hal ini. Yang pertama, jawaban yang pertama, bahwa gelar ahli hadis kepada Syekh Al-Albani rahimahullah bukanlah dari dirinya sendiri. Ya, tetapi ini adalah gelar dari siapa? Para ulama yang sezamannya, yang mereka menggeluti ilmu hadis. Bahkan beliau mendapatkan piagam penghargaan dari Raja Faisal karena beliau memiliki jerih payah dalam ilmu hadis. Jadi bukan dari dirinya. Bahkan karena tawadhu'nya Syekhul Albani rahimahullah, ketika ada seorang muridnya yang mengatakan bahwa beliau adalah muhaddis, ahli hadis, al-hafidh, beliau enggak setuju. Bahkan beliau marah. Seringkali beliau mengatakan, ana tuwailibul ilm. Saya itu adalah penuntut ilmu yang kecil. Beliau enggak suka apabila ada seorang yang menggelari beliau muhaddis, hafidh dan sebagainya. Seringkali beliau apabila dipuji seperti itu, padahal itu juga layak kepada beliau. Beliau seringkali berdoa dengan doanya Abu Bakar, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, janganlah siksa saya karena ucapan-ucapan mereka, dan jadikanlah saya lebih baik dari apa yang mereka sangka. Yang kedua, bahwa gelar ahli hadis itu perlu kita ketahui berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman. Artinya begini. Dalam ilmu mustalah hadis, kan di sana ada misalkan perkataan para ulama, orang yang berhak mendapatkan gelar ahli hadis itu kalau hafal 200.000 hadis. Sehingga orang-orang yang memang enggak suka sama Syekh Albani enggak hafal segitu, berarti enggak berhak untuk mendapatkan apa? Gelar ahli hadis. Nah, kita katakan bahwa gelar ahli hadis itu berbeda-beda sesuai pada zamannya. Mungkin persyaratan hafal 200 itu mungkin pada zaman dahulu. Pada zaman kita sekarang, enggak. Setiap orang yang menggeluti ilmu hadis dan menghabiskan umurnya untuk itu sudah mendapatkan apa? Gelar. Dan Syekhul Albani berhak karena beliau 50 tahun lamanya, bahkan lebih, beliau menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis siang malam tanpa merasa kenal lelah. Bahkan kita tahu Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekhul Albani rahimahullah, di akhir-akhir hayatnya beliau sering ngigau, ngelindur, orang Jawa bilang ngelindur, ngigau tentang masalah hadis. Dia kalau sakit, ketika sakit parah, ngigau, apa yang dia omongkan? Yang dia omongkan, wahai Abdus Somad, ambilkan kitab Jarh wa Ta'dil. Cucunya, tolong ambilkan Sahih Targhib wa Tarhib, kitab-kitab ahli hadis. Tolong ambilkan. Ngigau. Karena sudah menjadi pekerjaannya. Hari-harinya. Nah, jadi ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, patokan gelar ahli hadis itu dibedakan sesuai dengan perbedaan apa? Zaman. Setiap orang yang menyibukkan dirinya dengan hadis, penelitian hadis sahih dan dhaif, itulah sudah berhak untuk mendapatkan gelar ahli hadis. Hal ini seperti ditegaskan oleh Imam Al-Mizzi dan ditegaskan juga oleh Imam Al-Iraqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, menegaskan bahwasanya lafaz ahli hadis itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman. Yang ketiga, bahwa gelar ahli hadis untuk Syekhul Albani rahimahullah diakui oleh para ulama, bahkan oleh orang-orang yang merupakan lawannya Syekhul Albani, musuhnya sendiri. Dan orang bilang pengakuan musuh itu harganya mahal. Pengakuan musuh itu mahal harganya. Baik,
Banyak sekali pujian-pujian para ulama tentang yang menegaskan bahwa Syekhul Albani adalah jago dalam masalah hadis. Bisa dilihat pada halaman 77. Saya nukilkan di situ sanjungan ulama dunia. Yang pertama, piagam penghargaan hadiah Raja Faisal. Syekhul Albani rahimahullah mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal, Saudi Arabia, terhadap orang-orang yang memiliki jeripayah dalam membela hadis. Dalam penghargaan tersebut dikatakan Syekhul Albani termasuk tokoh yang memiliki kepribadian ilmiah dan sebagai seorang peneliti dan penjelajah dalam bidang hadis, dan beliau adalah seorang pemilik madrasah yang memiliki keistimewaan setelah banyak memberikan sumbangan terhadap dunia hadis yang telah memperkaya taman keilmuan. Ini segala jeripaya dan karya-karyanya menjadi referensi bagi para mahasiswa penuntut ilmu dan ikut andil dalam membantu mereka yang ingin mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menarik sekali, tatkala Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu taala, seorang ahli hadis Madinah, beliau ditanya tentang oleh panitia penghargaan Raja Faisal, siapa menurut Anda orang yang paling berhak mendapatkan penghargaan ini? Beliau mengatakan Asy-Syeikh Albani. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan penghargaan pada abad ini. Yang kedua, sanjungan ulama India. Disebutkan oleh ahli hadis Abdus Samad Syarafuddin bahwa dia pernah mendapatkan pertanyaan hadis dari Lajnah Daimah, lembaga fatwa Saudi Arabia, tentang suatu hadis yang sangat aneh. Kemudian disampaikan hal itu kepada ulama-ulama India. Mereka nggak ada yang mampu. Kemudian para ulama India sepakat untuk menyerahkannya dan melayangkannya kepada Syekh Albani rahimahullah. Berarti mereka mengakui bahwa Syekh Albani di atasnya. Baik, demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan yang lain-lainnya. Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan ahli hadis negeri Syam, pemilik ilmu yang sangat luas tentang hadis secara riwayat dan dirayat. Beliau juga mengatakan, imam ahli hadis, saya belum mendapati seorang pun yang menandinginya di zaman ini. Dengan demikian, ayolah, pujian Syekh Ibnu Utsaimin ini, saya sangat terlucu tatkala ada sebagian orang mengatakan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan Albani itu bodoh. Ada itu dalam takliknya, saya sebutkan siapa yang mengatakannya. Itu bisa dibaca sendiri. Ini adalah tuduhan yang lucu sekali. Bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin yang banyak memberikan pujian kepada Syekhul Albani, bahkan memberikan pembelaan kepada Syekhul Albani rahimahullah. Bahkan kalau kita lihat buku-bukunya Syekhul Albani, sering menyarankan kita untuk membaca bukunya Syekhul Albani. Dalam masalah jenazah misalkan, atau dalam masalah pernikahan, atau masalah sifat sholat Nabi, atau dalam masalah haji, beliau sering lihat bukunya Syekh Albani. Apakah kemudian setelah itu kita percaya kepada ucapan orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan Albani adalah bodoh? Lebih parah lagi, apakah kita percaya dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Ibnu Utsaimin mengkafirkan Ibnu Hajar dan An-Nawawi? Ada dalam website mengatakan bahwasanya Ibnu Utsaimin mengkafirkan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Wallahi, ini adalah kedustaan yang sangat jahat. Anak 4 tahun di markas Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Para murid-murid beliau sangat menghormati para ulama, bahkan menghormati Syekhul Albani. Seringkali guru-guru kami menyarankan untuk membaca kitab-kitab Albani, memuji beliau, membela beliau. Bagaimana kemudian setelah itu dikatakan bahwasanya Ibnu Utsaimin mencela Albani atau mengkafirkan? Ini sangat bahaya sekali. Mengkafirkan An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Padahal bagi orang yang kenal Syekh Ibnu Utsaimin, beliau adalah memuji Imam Nawawi, memuji Ibnu Hajar, membela Imam Nawawi, membela Ibnu Hajar. Bahkan mengajarkan kitab-kitabnya Imam Nawawi. Kita tahu Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab Syarah Arba'in Nawawi. Ada Syarah Riyadhus Shalihin. Ngajar. Itu hasil ngajar kemudian dibukukan. Beliau ngajar Syarah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar. Syarah Nuzhatun Nadhar. Ada buku-bukunya Ibnu Hajar.
Apakah setelah itu kemudian dikatakan Syekh Albani mengkafirkan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar? Wallahi, ini adalah kedustaan yang sangat jahat kepada Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang sangat kita kenal bahwa beliau adalah orang yang sangat hati-hati dalam berbicara dan berfatwa. Baik. Yang sangat menarik dalam hal ini dan kita akhiri yaitu ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan beliau adalah seorang ulama yang sangat bermutu kitab-kitabnya. Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tahdhir min Mukhtasarati As-Sabuni fit Tafsir, beliau mengatakan tatkala membantah tuduhan As-Sabuni yang mengatakan bahwasanya Albani tidak pandai hadis, maka beliau mengatakan ini merupakan kejahilan yang sangat dalam dan pelecehan yang sangat keterlaluan, karena kehebatan ilmu Albani dan perjuangannya membela sunnah dan akidah salaf sangat populer di hati para ahlul ilm. Tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali musuh yang jahil. Saya tidak mau memperpanjang pembahasan, saya serahkan hukumnya kepada saudara pembaca semuanya. Ini ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala kepada Syekhul Albani rahimahullahu taala. Adapun tuduhan yang kedua, sebagian orang menuduh bahwa Syekhul Albani rahimahullah mencela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mencela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara ucapan mereka mengatakan, jelas sekali Al-Albani telah menjungkir balikkan kaidah-kaidah yang telah dibakukan dan disepakati oleh ahli hadis. Di satu sisi Al-Albani mendhaifkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim, telah disepakati oleh para ulama. Sementara di sisi lain Al-Albani mensahihkan hadis Jabir yang dinyatakan sebagai hadis semi palsu oleh para ulama. Intinya dia memberikan 2 tuduhan. Yang pertama, tuduhan bahwasanya Syekhul Albani rahimahullah mencela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini adalah tuduhan yang sangat dusta. Syekhul Albani rahimahullah sangat mengagungkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau pernah mengatakan, perhatikan ucapan beliau, halaman 85, dalam Muqaddimah Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah 2 kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, berdasarkan kesepakatan seluruh ahli hadis dan selainnya, di mana 2 kitab tersebut lebih unggul daripada kitab-kitab hadis lainnya. Apakah setelah ini kemudian Syekhul Albani dikatakan mencela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kemudian juga bukti yang lain bahwasanya Syekhul Albani rahimahullah sangat memuliakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bisa dilihat pada halaman 92. Penghormatan Syekhul Albani kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Pertama, beliau meringkas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Syekhul Albani punya ringkasan, Mukhtasar Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Muslim, meringkas. Bahkan Syekhul Albani dulu pernah meringkas Sahih Muslim terus hilang. Perhatikan kisah beliau yang sangat menarik. Syekhul Albani rahimahullah pernah bercerita, pada tahun 1389 Hijriah, bertepatan pada tahun 1969 Masehi, saya dan beberapa rekan pernah dipenjara tanpa dosa yang kami lakukan, kecuali karena dakwah dan mengajar manusia agama yang benar. Saya dijebloskan ke penjara Damaskus, kemudian dibebaskan untuk dipindahkan ke Jazirah untuk mendekam di penjara sana beberapa bulan namanya. Takdir Allah, saat itu saya tidak membawa kecuali kitab kecintaanku, Sahih Muslim, bersama sebuah pensil dan penghapus. Waktu pun saya pusatkan untuk meringkas dan menyaringnya, sehingga dapat selesai kurang lebih 3 bulan. Saya mengerjakannya siang malam tanpa rasa lelah dan jemu. Dengan demikian, keinginan musuh-musuh Allah untuk menghinakan kami berubah menjadi kenikmatan bagi kami, sehingga manfaatnya akan tersebar kepada seluruh penuntut ilmu di setiap tempat. Jadi beliau di penjara meringkas Sahih Muslim, tapi sayang kitab Mukhtasar ini hilang. Akhirnya beliau ngeringkas lagi dari kitab Mukhtasar Al-Mundiri. Yang kedua, termasuk penghormatan beliau kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah beliau mendahulukan dalam takhrij. Misalkan riwayat siapa gitu ya. Setiap kali kalau kita memperhatikan kitab-kitab Syekh Albani, maka yang didahulukan adalah Bukhari Muslim dulu. Riwayat Bukhari Muslim sebelum yang lain. Sebelum Imam Malik misalkan. Padahal Imam Malik lebih tua daripada Bukhari dan Muslim. Tapi beliau lebih mendahulukan Bukhari Muslim. Kenapa?
Karena pengakuan beliau bahwa Bukhari Muslim adalah kitab yang paling sahih. Jadi ayyuhal ikhwah, Syekhul Albani rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat menghormati Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan bagaimana beliau dikatakan bahwasanya beliau menuduh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal beliau adalah seorang yang dikenal wara, hati-hati dalam meneliti hadis. Beliau terkadang kalau ingin mensahihkan dan mendoifkan hadis, beliau sampai sholat istikharah dulu. Ini menunjukkan apa? Kehati-hatian beliau di dalam memberikan hukum hadis. Di antara bukti yang lainnya juga, yaitu beliau memuji syarah Bukhari dan Muslim. Syarah Bukhari yang paling baik adalah Fathul Bari. Syarah Muslim yang paling baik adalah syarah Imam Nawawi. Dan beliau memuji keduanya, menganjurkan kepada kita untuk membacanya, membantah fatwa sebagian orang yang suruh bakar Fathul Bari dan Sahih Muslim. Ada sebagian fatwa orang pada zaman beliau, ada yang mengatakan bahwasanya bakar aja kita Fathul Bari sama syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi, karena di sana ada kesalahan-kesalahan. Maka Syekhul Albani menyalahkan fatwa ini, ya, dan membantah fatwa ini. Di antara bukti beliau membela hadis-hadis Bukhari Muslim yang dihujat. Sebagian orang ada yang mencela, melemahkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Maka Syekhul Albani membelanya dengan sekuat tenaganya. Ya, barang siapa yang membaca kitab-kitab beliau, maka akan mengetahui hal itu. Di antaranya hadis musik yang dilemahkan oleh sebagian orang. Di antaranya oleh Syekh Al-Qardawi dan Syekh Al-Ghazali melemahkan hadis tersebut. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah membantahnya dalam kitab Tahrim Alatit Tarb. Ya, haramnya musik. Demikian juga hadis jariyah, di mana Nabi SAW pernah menanyakan kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Lalu Nabi mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Ya, merdekakanlah dia karena dia seorang wanita yang mukminah. Sebagian orang melemahkan hadis ini karena menyelisihi akidahnya. Akidahnya Allah di mana-mana. Wah, ini hadis ini nggak bisa jawab. Udah dilemahkan hadisnya. Hadisnya lemah. Seperti Al-Kautsari, pembawa bendera Jahmiyah. Maka Syekhul Albani membantahnya. Seperti dalam kitab Mukhtasar Ulu. Demikian juga dalam silsilah hadis sahihah. Belum membantah secara panjang lebar. Dan bukti-bukti yang lainnya. Termasuk bukti yang lainnya adalah murid-murid beliau yang kita dapati, yang kita saksikan. Mereka semuanya adalah para pembela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tuduhan yang selanjutnya dalam ucapan tadi, yaitu tuduhan bahwasanya Syekhul Albani membuat kaidah-kaidah baru dalam ilmu hadis. Ini juga termasuk tuduhan yang dusta. Syekh Albani dalam salah satu kasetnya, beliau pernah ditanya, "Syekh, apakah Anda dalam mensahihkan dan melemahkan hadis itu punya kaidah-kaidah baru?" Maka Syekh mengatakan, "Tidak, kaidahnya sama aja." Jadi beliau nggak membuat kaidah-kaidah baru. Bahkan beliau membantah orang-orang yang tidak percaya kepada ilmu hadis, kaidah-kaidah. Pernah datang kepadanya Syekh Hasan Abdul Mannan. Ya, dia nggak percaya tentang kaidah bahwa hadis dhaif apabila banyak jalannya maka bisa terangkat sebagai hasan. Itu salah satu kaidah dalam ilmu hadis. Dia nggak percaya sama hadis itu. Mana ini kaidah ini? Akhirnya Syekhul Albani rahimahullah mengatakan kepadanya, "Apakah kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra." Ya, yaitu dua saksi wanita. Kalau wanita itu dua saksi. Kenapa? Kalau ada salah satu yang lalai, maka diingatkan oleh yang lainnya. Artinya, wanita yang lemah dikuatkan dengan wanita yang lemah, maka jadi terangkat. Ini adalah untuk menguatkan kaidah tadi. Jadi di sini ayolah ikhwah, bukti-bukti bahwasanya Syekhul Albani membela hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun kritikan-kritikan beliau, benar, beliau mengkritik sebagian hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ini bukanlah suatu celaan. Karena para ulama sejak dulu pun melakukan penelitian, melakukan kritikan. Tapi kritikan itu sedikit. Dan itu pun secara kaidah-kaidah. Ya, secara kaidah, bukan sembarangan dan hawa
nafsu. Tuduhan yang ketiga adalah tuduhan bahwasanya Asy-Syekhul Albani rahimahullah mencela ulama. Ya, membodoh-bodohkan ulama. Di antara ucapan mereka, ia mengatakan hal itu telah menyebabkan Al-Albani seperti dituduh banyak ulama menjadi orang yang sangat sombong, di mana Albani membodohkan ulama, para ulama ussalaf, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Ya, ini juga termasuk tuduhan yang sangat dusta. Bagaimana Syekhul Albani rahimahullah dikatakan bahwasanya beliau mencela ulama, padahal beliau adalah orang yang sangat menghormati para ulama ahlul hadis. Beliau sering mengatakan sebuah syair, ahlul hadisi humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan Nabi, tapi mereka bersahabat dengan nafasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dikatakan bahwasanya beliau mencela para ulama, padahal beliau mentahqiq, mengedit kitab At-Tankil yang merupakan karya Syekh Al-Muallimi, yang itu merupakan pembelaan terhadap para ulama ussalaf rahimahullah taala, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Bagaimana beliau dikatakan bahwasanya beliau mencela Imam Bukhari dan Imam Muslim, padahal Syekhul Albani sendiri mengatakan tentang Imam Bukhari bahwa beliau adalah imam dunia, Amirul Muhaddisin, Imamul Muhaddisin dan yang lainnya. Sungguh ayolah ikhwah, ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang sangat kotor. Ghairi jana wa anal mu'adzabu fikumu faka'annani sabbabatul mutanaddiwini. Orang lain yang berbuat keji, yang jahat, tapi saya yang kena getahnya. Justru banyak orang, mereka lah yang sebenarnya mencela para ulama, bukan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian bisa dilihat pada halaman 10. Muter ini. Di antara tuduhan juga terhadap Syekhul Albani rahimahullahu taala yang ini marak pada zaman kita sekarang dari orang-orang harokiyin, takfiriyin, mereka menuduh bahwasanya Al-Albani adalah seorang murji'ah. Apa sih murji'ah itu? Murji'ah adalah suatu pemahaman yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati. Adapun amal itu bukan termasuk iman. Tuduhan ini ayyuhal ikhwah adalah tuduhan yang sangat dusta. Banyak sekali murid-murid Syekhul Albani, kawan-kawan Syekhul Albani dan simpatisan Syekhul Albani yang membantah tuduhan ini. Termasuk di antaranya adalah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Bari'atul Imamil Muhaddis min Qaulil Murji'atil Muhdas, melepaskan imam ahli hadis dari tuduhan murji'ah. Ini pembelaan kepada Syekh Al-Albani. Saya nukilkan di sini ucapan beliau tentang pembelaan kepada Syekhul Albani, bantahan terhadap tuduhan bahwa Albani adalah murji'ah. Syekh menjawab bahwa tuduhan ini dapat kita bantah secara global dari beberapa sisi. Saya tidak mencantumkannya dalam buku ini karena ini buku baru, baru diterbitkan, dan ternyata ada bantahan yang sangat menarik. Segi yang pertama, Syekhul Albani qad qarrara fi kutubi wa asritati qaula ahli sunnah fil iman. Dalam banyak kitabnya Syekhul Albani telah menegaskan bahwasanya iman adalah dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Berarti Syekhul Albani rahimahullah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidatus salaf, yang menegaskan bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Dan menakjubkanku ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak tatkala beliau ditanya, tatkala beliau dituduh bahwasanya beliau adalah murji'ah. Ada seorang mengatakan kepadanya, ala kibari sinni sirta murji'ah. Wahai Ibnul Mubarak, apakah anda dalam usia anda yang lanjut usia ini kamu menjadi seorang murji'ah? Jawab Imam Ibnul Mubarak, ya Aba Abdillah, al-murji'atu la takbaluni. Wahai Abu Abdillah,
Murji'ah tidak menerima saya. Saya enggak diterima oleh orang-orang Murji'ah. Ana aqulu al-imanu yazid wal murji'atu la taqulu dzalik. Saya mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Orang-orang Murji'ah enggak mengatakan demikian. Ini saya berbeda dengan mereka. Demikian juga Syekhul Albani mengatakan bahwasanya amal termasuk iman. Iman bisa bertambah dan berkurang. Apakah setelah itu kemudian dituduh bahwa Albani Murji'ah? Baik. Segi yang kedua, Syekhul Albani rahimahullah telah mengedit beberapa kitab tentang masalah iman yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kitab Al-Iman karya Imam Abu Ubaid, Al-Iman karya Imam Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Iman oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang semua itu diedit oleh Syekhul Albani dan dicetak dengan atas nama beliau. Yang itu menunjukkan bahwasanya beliau setuju dengan kitab tersebut. Apakah beliau mengeluarkan kitab tersebut, mentahkiknya, mengeditnya, kemudian beliau tidak setuju dengan kitab-kitab yang beliau edit sendiri? Yang ketiga, segi yang ketiga, bahwasanya Syekhul Albani membantah orang-orang Murji'ah sendiri dalam banyak tempat. Dalam banyak tempat, termasuk dalam Ta'liq Aqidah Tahawiyah. Bahkan beliau telah membantah tuduhan Murji'ah kepada dirinya sendiri. Perhatikan perkataan beliau yang sangat menarik dalam kitab Ad-Dhabbul Ahmad an Musnadil Imami Ahmad. Beliau mengatakan, "Hadza ma kuntu katabtuhu mundu aksar min 20 aman, qarriran madhhab as-salaf wa aqidati ahli sunnah walillahil hamd." Inilah yang saya tulis sejak 20 tahun yang lalu. Saya menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Thumma ya'til yawm ba'dul jahalatil aghmar wan nasi'atu syighar fayarmunana bil irja. Anehnya, sekarang muncul anak-anak baru kemarin sore, anak-anak yang ingusan, kemudian menuduh saya sebagai orang yang Murji'ah. Jadi kalau ada orang yang menuduh Syekhul Albani Murji'ah, itu menurut Syekhul Albani kamu itu adalah apa? Anak orang yang jahil dan baru kemarin sore. Nah, fa ilallahil mustaka min su'i ma hum alai min jahalatin wa dhalalatin wa ghasaid. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan kejahilan mereka dan kesesatan mereka dan penyimpangan mereka. Yang keempat, banyak para ulama yang telah tazkiyah, memuji Syekhul Albani dalam masalah akidah. Dan mereka mengatakan bahwasanya Syekhul Albani bukan termasuk Murji'ah. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang tadi sudah saya sebutkan ucapannya yang sangat indah. Man qala Albani murji' imma la ya'riful Albani wa imma la ya'riful irja'. Orang yang menuduh Albani adalah Murji'ah, mungkin dia enggak tahu Albani atau enggak tahu Murji'ah atau enggak tahu dua-duanya. Kemudian ada di sana tambahan dari Syekh Ibnu Taimin yang sangat bagus sekali. Kata beliau, dan itu saya nukil. Beliau mengatakan, setelah membela Syekhul Albani tentang masalah itu, beliau mengatakan, tetapi sebagian manusia yang ingin mengkafirkan hamba-hamba Allah dengan hal yang tidak dikafirkan oleh Allah, dia menuduh orang yang menyelisih mereka dengan dalam takfir sebagai orang yang Murji'ah secara dusta dan bohong. Jadi orang-orang yang menuduh Syekhul Albani Murji', pada hakikatnya mereka adalah orang-orang takfiriyin, orang-orang yang memiliki pemikiran suka memvonis kafir. Kemudian poin yang kelima, Syekhul Albani rahimahullah hidup pada abad yang di sana banyak para ulama yang mengerti tentang akidah salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Hidup di sana Syekh Syinkiti, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Muqbil bin Hadi, dan ulama-ulama sedunia yang lainnya. Tapi mereka semuanya tidak mengatakan bahwasanya Albani Murji'. Maka orang-orang yang menuduh Syekh Albani adalah Murji'ah pada hakikatnya telah menuduh para ulama-ulama yang sezamannya juga. Karena para ulama tersebut dianggap oleh dia mendiamkan Albani dari pemikiran Murji'ah. Padahal para ulama tersebut adalah orang yang paling semangat di dalam menasihati dan dalam dakwah ilallah jalla wa ala. Baik. Ayo ikhwah, sebenarnya banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Albani yang lain. Seperti Al-Albani tidak mengerti fikih, Al-Albani tidak tahu
fiqhul waqi', tidak mengerti tentang realita umat. Al-Albani dengan fatwa Palestina dan yang lain-lain. Tapi waktu tidak mencukupkan bagi kita. Maka saya harapkan bagi yang ingin memperluas dan ingin mengetahui pembelaan terhadap Syekhul Albani rahimahullah untuk membaca kitabnya. Untuk sesi pertama kita istirahat sebentar 5 menit. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.